Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pemuda Indonesia untuk menghadirkan kegiatan wisata olahraga atau sport tourism yang berbasis kearifan lokal, sehingga tidak hanya mampu menarik wisatawan dengan destinasinya saja, tetapi juga dengan kearifan budaya lokal setempat sehingga mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat memberikan keynote speech dalam webinar pelatihan pengembangan pariwisata olahraga untuk pemuda bertajuk Membangun Pariwisata Olahraga di Tengah Pandemi COVID-19. Webinar tersebut merupakan inisiasi dari Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Dalam webinar tersebut, Menparekraf didampingi oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf, Rizky Handayani, Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf, Alexander Reyan, serta Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Desi Ruhati. Selain itu, turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, yang diwakili Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Faisal Abdullah, CEO Partner Dorna MotoGP Mandalika Rocky Suraputra, dan Presiden Direktur dan CEO Inspiro Group Endang Mawardi. Menparekraf mengatakan, sport tourism merupakan tren pariwisata baru yang memiliki pasar cukup besar. Di Indonesia sendiri, pertumbuhannya bisa mencapai hampir 18,790 triliun rupiah sampai dengan tahun 2024. Pandemi COVID-19 tentunya turut berperan dalam mengubah tren pariwisata. Karena di era adaptasi kebiasaan baru, wisatawan lebih tertarik untuk mengikuti tur yang skalanya kecil atau smaller in size. Preferensi aktivitasnya pun outdoor karena didorong dengan meningkatnya kepedulian wisatawan terhadap kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu event olahraga yang sudah melakukan adaptasi di masa pandemi adalah rangkaian kegiatan Indonesia Triathlon Series, yaitu Belitung Triathlon 2021 dan Kendari Triathlon 2021. Selain itu, terdapat beberapa event olahraga yang akan digelar di 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, ada Samosir Lake Toba Ultra Marathon, Likupang dengan Manado Ride, dan Likupang Virtual Sport Tourism. Borobudur terdapat Jogja Grand Fondo dan Tour de Borobudur, Mandalika ada MotoGP Mandalika, dan Ironman 70.3 Lombok, serta Labuan Bajo dengan Festival Dayung Nusantara dan Labuan Bajo Mini Triathlon. Nah, keterkaitan destinasi wisata dengan wisata olahraga ini sangat erat. Kami memiliki 5 destinasi super prioritas yang diarahkan oleh Bapak Presiden sebagai lokasi pengembangan wisata olahraga atau sports tourism. Dan Toba kita arahkan ada wisata triathlon, ada wisata sepeda, bersepeda sembari menikmati alam, ada lomba maraton, ada lomba-lomba yang lain. Di Borobudur kemarin kita mendengar di Jogja Panahan, itu tadi Pak Raden sudah ngomong juga. Sekarang kita kembangkan dalam konsep quadlethlon. Jadi bukan triathlon tapi quadthlon. 4. Apa aja? Berkuda, lari, berenang, dan memanah. Ini akan kita lakukan. Sekarang kita persiapkan tempatnya karena berkuda mungkin di Pulau Mas. Di situ juga ada danau kecilnya. Itu bisa kita gunakan untuk renang. Berlari bisa di seputaran Pulau Mas. Dan memanahnya juga ada arealnya di sana. Ini yang menjadi pengembangan inovasi, karena Indonesia tidak hanya memiliki keindahan dari potensi alam yang unik, tapi kita juga kaya akan budaya serta tradisi. Menurut UNWTO lagi, bahwa destinasi mencoba menambahkan kearifan lokal, guys. Ini ada 5.000 lebih ya di sini ya, Mbak Uri ya. Jadi 5.000 ini kalian mesti cari di mana teman-teman berada, apa kearifan lokal yang menjadi pembeda, yang menjadi differentiation, yang menjadi pengalaman yang otentik dan unik untuk menarik para wisatawan. Dan kita bukan hanya bisa menonton acara tersebut, tapi bisa juga berpartisipasi. Kemarin di Bima, wisata pacuan kuda, itu kita kembangkan. Juga ada beberapa wisata seperti di Nias, loncat batu, itu olahraga dan juga budaya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, penyelenggaraan event di bawah Ibu Kiki merupakan salah satu cara efektif untuk mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi.
penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tentunya sekarang menjadi keharusan dan keniscayaan agar kita bisa menekan laju penularan pandemi COVID-19. Dan kita sudah menerbitkan panduan. Nah, ini nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ini adalah panduan penyelenggaraan kegiatan mulai dari kegiatan wisata olahraga maupun kegiatan kepemudaan yang lain yang mengacu kepada standar yang sudah kami sertifikasi yaitu cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. CHSE. Kebersihan, kesehatan, keselamatan. Ingat kita harus selamat dan juga keberlanjutan lingkungan. Menparekraf mengatakan tentunya pelaksanaan event tersebut akan memperhatikan situasi pandemi COVID-19. Jika zona hijau maka bisa dilakukan secara offline, sementara zona kuning bisa dilakukan secara hybrid dengan membatasi peserta yang hadir secara offline. Dan jika zona merah maka bisa dilakukan secara online. Kemenparekraf sendiri telah menyusun panduan pelaksanaan cleanliness, health, safety, and environmental sustainability untuk penyelenggaraan event dan untuk pelaksanaan beberapa jenis olahraga, yaitu maraton, pendakian gunung, selam, para layang, arung jeram, dan golf. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani mengatakan saat ini wisata olahraga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat atau lifestyle di masyarakat. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19, membuat aspek kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sementara Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta menuturkan wisata olahraga atau sport tourism memiliki potensi yang sangat besar untuk digaungkan kepada masyarakat luas. Sehingga nanti outputnya tidak hanya berkenaan dengan olahraga saja, tetapi juga industri pariwisata. Tim Eljan Media melaporkan.